Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anh, ini adanya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Beliau mengatakan, sungguh Allah menampakkan dirinya kepada manusia di dalam firman-firmannya. Tapi kebanyakan manusia tidak dapat melihatnya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, yuk kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya menonton YouTube tentang keajaiban-keajaiban yang tertera di dalam Al-Quran. Jadi penemuan-penemuan para ahli tentang banyak hal itu ternyata telah tercantum di dalam Al-Quran 1000 tahun yang lalu gitu. Jadi luar biasa. Dan kemudian kata-kata yang seimbang, misalnya jumlah kata malaikat dan setan itu sama-sama 88. Kata pria dan wanita itu sama-sama 24. Fantastis. Betul. Jadi kita sangat merugi ya kalau kita nggak mempelajari Al-Quran kita sendiri ya Ustadz. Iya, memang ini unik sekali. Quran itu adalah suatu keajaiban, suatu mukjizat yang di dalamnya terkandung banyak hal yang sampai ribuan tahun setelah Quran turun pun orang masih terus menemukan hal-hal baru dalam Al-Quran. Jalaluddin Rumi mengatakan, nah ini kalau kita masuk ilmu tasawuf ya. Karena dalam ilmu tasawuf gini nih, sebelum masuk Jalaluddin Rumi ya. Dalam ilmu tasawuf, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak membaca sesuatu yang dulu diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Bukan begitu pemahaman dalam ilmu tasawuf. Tapi ketika kita membaca Quran, yang kita baca seakan-akan Allah lagi menurunkan ayat itu kepada kita. Nah, ini. Bayangin nggak, Rasulullah SAW waktu itu ketika menerima ayat itu sampai menggigil, sampai ketakutan, sampai terguncang jiwanya ketika mendapat ayat-ayat diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, dalam ilmu tasawuf, waktu kita baca Quran, setiap kata-kata yang kita baca dalam Quran itu seakan-akan Allah lagi berbicara kepada kita. Seakan-akan pada saat itulah Quran diturunkan kepada kita. Nah, sehingga ketika dalam ilmu tasawuf, waktu kita baca, itu kita terguncang. Masih Imam Ja'far Shadiq ya, masih dalam kitab Fawaidul Mukhtarah tadi. Beliau mengatakan, kalau engkau ingin mendengarkan Allah berbicara padamu, maka bacalah Quran. Dan kalau engkau ingin berbicara kepada Allah, maka panjatkanlah doa dengan hati yang bersih ketika engkau sedang sujud. Nah, itulah sebabnya kemudian Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa ada 4 tingkatan ketika orang membaca Quran. Nah, tingkatan yang paling rendah menurut Jalaluddin Rumi adalah ketika kita membaca Quran dengan mata kita. Ketika kita membaca Quran dengan mata kita, maka yang kita baca adalah kata-kata bahasa Arab itu. Ya, kayak kita baru belajar baca Quran tuh. Kan kita perhatiin satu-satu hurufnya supaya nggak salah kan. Maka yang kita baca adalah kata-kata. Kita nggak ngerti, nggak meresap ke hati, nggak apa. Pokoknya kita baca aja kata-kata supaya jangan ada yang salah. Supaya A nggak jadi I nggak jadi U, gitu aja. Ini tingkat paling rendah, tingkatan paling rendah dalam membaca Quran. Yaitu kita membaca Quran dengan mata kita. Tingkatan kedua, menurut Jalaluddin Rumi, ketika kita membaca Al-Quran itu dengan akal kita, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak dalam Al-Quran tersebut. Ada ilmu yang banyak sekali mengenai penciptaan alam semesta, mengenai kandungan, mengenai segala macam ilmu, mengenai ilmu ekonomi, kedokteran, macam-macam. Nah, ini tingkat kedua. Yaitu ketika kita membaca Quran dengan akal kita. Jalaluddin Rumi mengatakan ada tingkat yang ketiga. Yaitu ketika kita membaca Quran. Bukan dengan mata kita saja, bukan dengan akal kita saja, tapi kita baca Quran dengan hati kita.
maka kita akan mendapatkan cinta di dalam Al-Quran tersebut. Kita akan merasakan betapa cintanya Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Bahkan ketika Allah menimpakan berbagai musibah ke dalam diri kita. Kita cinta sama Allah luar biasa. Cara Allah menyampaikan rasa cintanya. Bagaimana Allah membuat kita kemudian tergelincir. Membiarkan iblis, setan menggoda diri kita. Kemudian kita tergelincir kepada dosa. Kemudian kita bertobat kepada Allah. Dan kita rasakan itu semua sebagai cintanya Allah kepada kita. Ini tingkatan yang ketiga. Kalau kita membaca Quran dengan hati, maka kita akan menemukan cintanya Allah kepada kita. Dan yang keempat, kata Jalaluddin Rumi, kalau kita membaca Al-Quran dengan jiwa kita. Bukan lagi dengan hati kita, tapi dengan jiwa kita. Maka kita akan menemukan Allah dalam bacaan-bacaan Quran tersebut. Inilah sebetulnya yang kita kaitkan tadi dengan pendapat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Bahwa Allah menampakkan dirinya kepada kita melalui firman-firmannya. Tapi kebanyakan manusia tidak dapat melihat itu. Karena apa? Karena bacaan Quran kita pada level yang pertama doang. Kita sibuk ngurusin tajwid. Betul, kita harus baca Quran pakai tajwid. Betul. Kalau enggak nanti ngaco. Benar nggak? Kacau balau. Tapi lebih dari itu, bukan sekedar kita memperhatikan tajwidnya, tapi kita harus memahaminya pakai akal kita, supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak dalam Al-Quran tersebut. Itu juga nggak cukup. Kita harus naik kepada yang ketiga, yaitu kita baca dengan hati kita. Baru kemudian kita merasakan betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Dan syukur-syukur kita bisa masuk kepada yang keempat, yaitu membaca Quran dengan jiwa kita. Sehingga kita menemukan Allah di dalam bacaan-bacaan kita itu. Ini ada sebuah kisah sufi ini terkenal. Ada seorang ahli sufi namanya Abu Khair. Datanglah seorang anak muda mau berguru kepada sufi besar ini, Abu Khair namanya. Maka ikutlah dia menjadi makmum di belakang. Mulailah dia sholat maghrib, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tapi waktu membaca Al-Fatihah tersebut, guru sufi besar ini, bacaannya menurut muridnya yang mau menjadi muridnya itu, ini nggak cocok ini, bener nggak? Tajwidnya nggak bener nih. Panjang pendeknya nggak pas nih. Makhorijul hurufnya nggak pas nih. Bener nggak? Sehingga pemuda yang datang tadi mau menjadi murid merasa nggak cocok. Ini mah bukan guru saya. Baca Al-Fatihah aja nggak becus, bener nggak? Maka pergilah anak muda itu, nggak jadi dia mau belajar situ, kagak bener. Ini guru sufi kacau-kacauan, nggak bener. Baca Al-Fatihah aja kagak bener. Keluarlah dia mau mencari guru yang lain. Ketika dia keluar dari rumah sufi tersebut, maka di tengah jalan, nggak berapa lama dia keluar, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, muncullah 2 ekor singa besar yang siap menerkam pemuda tersebut. Maka pemuda ini tentu dia menjerit ketakutan karena dihadang oleh 2 ekor singa besar. Maka guru sufi tersebut, Abu Khair, dia langsung keluar mendengar jeritan pemuda tersebut. Kemudian dia tatap tajam-tajam kedua singa tersebut. Singa tersebut kemudian langsung jinak. Dipeganglah kupingnya kedua singa itu. Dipegang kupingnya sama sufi besar ini. Kemudian disuruh pergi singa tersebut. Maka pemuda yang tadi mau belajar kemudian gak jadi karena bacaan Quran Al-Fatihahnya gak benar itu, mulai merasakan betapa naifnya dirinya. Betul gak? Melihat karomah yang terjadi di depan matanya itu. Kemudian guru sufi ini mengatakan pada pemuda tadi, wahai anak muda, tahukah apa kekurangan dirimu? Maka anak muda ini mengatakan, aku tidak tahu, wahai guru. Kemudian gurunya mengatakan, engkau terlalu menyibukkan dirimu untuk melihat hal-hal yang lahiriah di sekelilingmu. Sehingga engkau tidak sempat untuk menata hatimu. Ini. Aku berpuluh tahun berusaha untuk menata hatiku
sehingga aku tidak sempat untuk memperhatikan keburukan, kekurangan orang lain. Dan karena ikhtiarku itu, mujahadahku itu, kesungguhan itu dalam berusaha menata hatiku itu, maka Allah tundukkan alam semesta ini pada diriku. Nah ini. Sedangkan engkau, ini karena sibuk melihat yang lain-lain, engkau takut pada alam semesta, takut sama singa, benar nggak? Tapi kalau kita melihat, menata diri kita, maka Allah akan ganjar kepada diri kita. Itu Allah akan taklukkan alam semesta ini, makhluk-makhluknya itu, Allah itu kepada diri kita. Gitu, Fit. Dan Al-Quran itu, Masya Allah, tidak ada satu huruf pun yang berubah ya Ustadz dari 1400 tahun yang lalu. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, walaupun mereka semua bersatu padu untuk bisa menghilangkan Quran, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Allah yang menjamin keutuhan dan kemurnian Quran. Nggak bakal bisa. Itu sebabnya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan, siapa-siapa yang meninggalkan membaca Quran, maka dia telah meninggalkannya. Itu. Qurannya mah ada, tetap ada. Kita yang ninggalin Quran. Barang siapa, masih dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ya, barang siapa yang membaca Quran, tapi tidak merenunginya, sungguh dia telah meninggalkannya. Qurannya tetap ada, ilmunya tetap ada, tapi kita yang ninggalin. Karena kita nggak mau baca dan merenungi Quran. Ini tingkat yang kedua. Yang ketiga, masih dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Barang siapa yang membaca Quran, merenungi maknanya, tapi tidak mengamalkannya, sungguh dia telah meninggalkannya. Jadi Quran itu bukan aja kita baca, kita renungi, kita resapi, kita amalkan. Kalau itu yang terjadi, itu yang kita sebut dengan the living Quran. Quran yang berjalan di muka bumi, yang nggak pernah bisa dibakar, dihapus, dihinakan, dilecehkan oleh siapapun. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu kalimat-kalimatnya Allah yang maha tinggi, yang disampaikan oleh Allah kepada masing-masing kita. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, kalau kita baca Quran, kita benar-benar merasa Allah lagi bicara pada kita. Seakan-akan Quran, ayat itu yang lagi kita baca itu, memang lagi turun pada saat itu, ditujukan pada diri kita. Buat yang bakar-bakar Quran, Anda melakukan hal yang sia-sia. Berapapun dibakar, kita bisa cetak yang baru lagi. Hanya Anda menyakiti diri Anda sendiri. Karena di dalam masing-masing diri manusia itu, terserah agamanya apa, ada ruhnya Allah. Dan ruhnya Allah di dalam diri masing-masing orang itu akan menjerit melihat perbuatan orang tersebut membakar firman-firmannya Allah. Gitu, Fit. Masya Allah, jadi jangan biarkan kitab Al-Quran kita berdebu. Kita baca Al-Quran dan pahami isinya dengan hati dan perasaan kita. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.